Maka topik kita pada sore hari ini adalah tentang apa sebetulnya yang menjadi fungsi Roh Kudus di dalam hidup orang percaya, di dalam hidup saudara dan saya. Kita akan belajar kembali untuk mengingatkan diri kita bahwa sejak Roh Kudus turun di loteng Yerusalem 2000 tahun yang silam, maka kuasa Roh Kudus itu terus menjadi bagian kehidupan orang percaya di setiap generasi, termasuk bagian kita hari ini. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Tidak ada pencurahan lagi, hanya sekali pencurahan. Dan terus menerus kuasa itu akan bekerja di setiap generasi, di setiap angkatan, di setiap masa, di setiap tahun, di setiap fase kehidupan manusia. Dia bermanifestasi seperti gelombang demi gelombang. Ada yang berkata sekarang gelombang yang ketiga, ada yang berkata sekarang gelombang yang keempat. Terserah, yang penting Roh Allah bekerja seperti gelombang. Dan ketika dia bekerja seperti gelombang, bagian kita adalah mengikuti gelombang itu. Kalau perlu berselancar di atasnya. Haleluya. Mari kita belajar bersama-sama sore ini apa yang menjadi fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Fungsi yang pertama kita akan baca di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Mari kita baca sama-sama surat kepada komunitas di Efesus ini. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Perhatikan, penekanannya adalah pada kata dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Apa artinya dimateraikan? Seperti diberi seal atau diberi stempel, saudara. Tujuan pemberikan seal dan memberi stempel itu demi atau untuk kepentingan keamanan, security. Jadi kalau misalnya ada barang dikirim atau ada surat dikirim, maka di belakangnya diberi seal. Artinya tidak boleh dibuka kecuali oleh penerima surat. Kalau sealnya sudah tidak utuh, artinya surat itu sudah dibuka di tengah jalan. Jadi tujuan pemberian seal itu, tujuan pemberian stempel itu adalah dalam Alkitab ini dikatakan dimateraikan demi keamanan, demi keselamatan, demi menjaga apa yang di seal itu, demi menjaga apa yang di stempel itu, demi menjaga apa yang dimateraikan itu. Nah, Alkitab berkata kepada kita bahwa kita distempel, diseal untuk keamanan kita bukan oleh manusia tapi oleh Roh Allah. Haleluya. Berarti kalau kita dimateraikan, maka artinya kita itu milik Tuhan. Dimateraikan oleh apa? Dimateraikan oleh siapa? Dimateraikan oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya. Maka kalau hidup kita adalah hidup yang dimateraikan oleh Tuhan, maka sesungguhnya dimanapun kita pergi, kita sedang membawa tanda milik Tuhan di dalam diri kita. Dari materai itu orang mengenal siapa pemiliknya. Di zaman dahulu, saudara, setiap keluarga itu punya cap materai sendiri-sendiri. Jadi kalau binatang hilang atau nyasar, bisa dikenali siapa pemiliknya dari materai yang ada di badannya. Maka demikian juga dengan kita. Mari kita membuat dunia mengenal kita sebagai milik Kristus. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita, di badan kita, di pikiran, di hati kita, ada seal Kristus, yaitu materai dari Roh Allah sendiri. Makanya Rasul Paulus berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya. Titik di mana kita dimateraikan itu dimulai saat kita percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi di mana kita pergi, di mana kita membawa kehidupan kita, satu materai selalu menyertai kita, karena materai itu terjadi dan muncul dan timbul dan hadir dalam kehidupan kita saat kita mulai percaya kepada Tuhan. Sebagai orang yang sudah dimateraikan oleh Kristus,
Ini implikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang yang sudah dimateraikan di dalam Kristus, maka berlakulah sebagai orang yang dimateraikan. Sebab kita bukan lagi milik dosa. Kita bukan lagi milik kuasa kegelapan. Kita bukan lagi milik dunia. Tapi kita milik Tuhan. Maka kita berhak berkata, pikiranku dimiliki oleh Tuhan. Hatiku dimiliki oleh Tuhan. Kesehatanku dimiliki oleh Tuhan. Implikasinya sampai seluas itu. Pekerjaanku dimiliki oleh Tuhan. Sebab ada tanda Kristus di sana. Nah, kalau kita disil oleh Roh Kudus, berarti dia menjadi jaminan di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Dia menjadi jaminan. Jaminan buat apa? Itu yang disebut bahwa kita, Roh Kudus menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika dia menjadi jaminan di dalam kehidupan saudara dan saya, maka apa yang menjadi kebutuhan kita? Roh itu akan ikut bekerja untuk mewujudkannya terjadi. Apa yang kita kerjakan, Roh itu akan turut bekerja untuk membuatnya berhasil. Dengan cara bagaimana? Dia akan melihat di level di mana kita tidak mampu. Dia akan memampukan. Di level di mana kita tidak bisa menjangkau sesuatu, Roh Kudus akan memampukan kita. Makanya dikatakan Roh Kudus itu penolong. Jadi yang memateraikan kita bukan sesuatu yang berasal dari dunia. Sesuatu yang berasal dari surga. Anda milik surga. Maka itu sebabnya saya setuju dengan kalimat ini. Bahwa sesungguhnya orang Kristen adalah warga negara kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Jadi di mana kita pergi, kita membawa tanda sebagai warga negara kerajaan Allah. Dan sebagai orang yang membawa tanda kerajaan Allah, maka bagian identifikasi kerajaan Allah itu ada di dalam dirinya. Haleluya. Saya ulangi, sebagai orang yang membawa tanda kerajaan Allah di dalam dirinya, maka unsur kerajaan Allah itu ada di dalam dirinya, mengikuti dia. Di dalam kerajaan Allah ada kuasa. Maka orang-orang yang membawa tanda kerajaan Allah akan menjadi pembawa kuasa. Itu yang disebut sebagai imparter. Itu loh saudara. Dampak yang paling praktis di dalam kehidupan kita adalah kesadaran bahwa di mana kita pergi, apapun yang kita kerjakan, kita membawa kuasa kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Maka kalau ada orang sakit di sana, doakan. Sebab tanda kerajaan Allah ada di dalam dirimu. Kalau Anda sedang mengalami kegagalan, atau Anda sedang mengalami sebuah masalah, berdoa, minta campur tangan Tuhan. Sebab Anda adalah warga negara, bagian dari kerajaan Allah. Itu artinya dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, kita sedang membawa kerajaan Allah bersama-sama dengan kita. Kita membawa hadirat Allah. Di dalam kerajaan Allah bukan hanya kuasa, ada manifested presence, kehadiran Allah. Bukankah Rasul Paulus dalam bagian tulisan yang lain mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Tempat Tuhan bertahta. Jadi sebenarnya dengan status dimateraikan oleh Roh Kudus, setiap saat kita terhubung dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Malam ini kita pertajam. Kita minta agar Tuhan nyatakan aliran itu di dalam kehidupan kita. Itu bagian yang pertama, fungsi dari Roh Kudus. Bagian yang kedua, Rasul Paulus pernah menulis kepada jemaat di Roma. Buka Alkitab saudara dalam Roma pasal 8. Ayat yang ke-26. Roma 8 ayat 26. Apa yang menjadi fungsi Roh Kudus selain memateraikan kehidupan kita? Mari kita baca sama-sama. Ayat 28. Kita tahu sekarang. Anda tahu apa yang disebut dengan kita tahu sekarang. Artinya begini saudara. Oh begitu toh. Kalimat kita tahu sekarang artinya terjadi karena ada sebuah pengalaman yang akhirnya kita mengerti. Pengalaman itu sudah terjadi, sudah berlangsung, tapi kita tidak mengerti ketika itu terjadi. Sekarang kita mengerti. Akhirnya kita tahu. Jadi sebenarnya itu akhirnya kita tahu. Kapan? Sekarang bahwa Allah turut bekerja. Wah. Allah turut bekerja.
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kapan itu terjadi? Lihat di dalam ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita. Apa yang membuat Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi siapapun yang mengasihi Dia, didahului oleh ayat 26. Coba lihat, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Apa artinya membantu kita dalam kelemahan kita? Manusia itu bukan Superman. Saudara dan saya itu selalu punya apa yang disebut dengan sisi lemah. Kita nggak bisa pintar dalam segala hal. Kita tidak mampu mengerjakan semua hal sekaligus. Bahkan ada hal-hal di mana kita terampil di satu bidang tertentu, tapi itu tidak akan pernah bisa sempurna. Tidak ada yang namanya kecakapan sempurna. Tidak ada. Tidak ada yang namanya kemampuan sempurna. Kehebatan sempurna di satu bidang tertentu juga tidak ada. Selalu ada namanya sisi lemah. Dan itu membuktikan ketakberdayaan manusia. Itu juga membuktikan bahwa manusia harus bergantung kepada Tuhan untuk meminta pertolongan dan campur tangannya. Sebab kita pada dasarnya adalah manusia-manusia yang lemah. Tapi itu bukan kabar buruk. Kenapa? Karena Tuhan berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Salah satu kelemahan itu adalah kegagalan kita, ketidakmampuan kita untuk menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena manusia berdosa. Manusia berada di dalam tubuh daging yang syarat dengan banyak kelemahan. Daging yang fana ini mencoba berhubungan dengan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kekudusan. Sehebat apapun dia mencoba, tidak ada jaminan bahwa semua usaha itu akan berhasil. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya memiliki banyak kelemahan yang menjadi hambatan dalam hubungan dengan Tuhan. Nah, ini berita baiknya, yaitu ada semacam bridge, jembatan yang menghubungkan kefanaan kita dengan kekudusan Tuhan. Apa jembatan itu? Di situ dikatakan bahwa Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Hal ini menjelaskan bahwa Roh Kudus bukan hanya memateraikan kehidupan kita sebagai milik Tuhan, tapi dia juga ikut membantu saudara dan saya, membantu kita, membantu orang percaya yang sudah dimateraikan itu untuk berdoa. Kenapa kita perlu dibantu buat berdoa? Karena memang itu pekerjaan dari Roh Kudus. Karena manusia harus dibantu akibat kelemahan-kelemahan dan sisi lemah yang ada di dalam dagingnya. Itu sebabnya Roh Kudus hadir. Rasul Paulus menegaskan dengan sangat indah di kalimat yang terakhir. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Jadi mewakili kita untuk berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Manusia kalau berada di dalam puncak kesulitan, puncak tekanan, dia hanya merasakan adanya tekanan dan kesulitan, tapi tidak mampu membicarakannya di hadapan Tuhan. Di situ Roh Kudus mengambil alih. Di situ Roh Kudus bahkan membawa semua keinginan-keinginan kita dalam doa yang belum sempat terpikirkan. Tapi dia tahu bahwa itu adalah kebutuhan kita dibawa kepada Tuhan. Jadi betapa pentingnya bergaul dengan Roh Kudus sesungguhnya. Sebab dengan membangun pergaulan dengan Roh Kudus, maka apapun doa yang kita bawa di hadapan Tuhan, itu dapat dipastikan sampai. Doa itu kan seperti mengirim surat ke alamat. Jadi suratnya nggak nyasar kemana-mana. Tidak pergi ke alamat yang berbeda. Bahkan dengan cepat nyampai. Apa yang membuat surat itu cepat nyampai dan tiba pada alamat yang benar? Bahkan mengalami percepatan. Yaitu Roh Kudus. Maka fungsi Roh Kudus yang kedua, menolong dan membantu kita untuk berdoa. Haleluya. Apa yang membuat dia bisa menolong dan membantu kita untuk berdoa? Ketika kita bergaul dengan dia. Saat kita berdoa, nggak usah diminta. Roh Kudus ikut membawa doa itu.
Terlebih hal-hal yang tidak kita ucapkan. Dia tahu bahwa itu kebutuhan kita. Dia bawa di hadapan Tuhan. Maka kita akan menerima jawabannya. Dalam cara Tuhan yang sangat indah. Haleluya. Poin yang ketiga. Yohanes pasal 14. Ayat 26. Apa yang menjadi fungsi Roh Kudus yang ketiga? Itu ada banyak sekali didaftar oleh Yohanes dalam ayat 26 pasal 14 ini. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lihat bagian yang terakhir, yang akan mengajarkan segala sesuatu. Kata mengajarkan segala sesuatu itu dari sini muncul kata didikan. Educated. Education. Pendidikan. Bukan hanya di sekolah kita menerima pendidikan. Dalam kehidupan ini pengalaman juga bisa mendidik kita. Tapi secara rohani, Roh Kudus bisa mendidik kita. Kalau Roh Kudus mendidik kita, kita akan dibuka banyak hal. Pengertian kita dibuka. Sehingga kita menerima dan memahami hal-hal baru yang selama ini tidak mampu kita pikirkan, tidak mampu kita pahami. Tiba-tiba ketika dibuka, begitu mudahnya kita mengerti, oh ini tuh maksud Tuhan. Ya, diajar. Orang kalau dididik itu kan diajar jadi tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti. Dari mengerti menjadi semakin mengerti. Mari kita menjadi murid Kristus yang sejati. Supaya apa? Supaya didikan Kristus itu berhasil di dalam diri kita. Dan kalau didikan Kristus itu berhasil, orang kalau berhasil dalam pendidikan kan dikatakan lulus, pintar, cerdas. Nah, Tuhan mau secara rohani kita menjadi seperti itu. Dan salah satu fungsi Roh Kudus adalah mendidik kita, memberitahu kepada kita hal-hal yang selama ini tidak bisa kita mengerti. Tapi bukan hanya sekedar mendidik, saudara. Di bagian awal kalimat ini dalam ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur. Kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, penghibur adalah pembawa sukacita. Supaya kita bersukacita. Supaya kita tidak berduka cita. Membawa damai di dalam kehidupan kita. Tapi sesungguhnya dimaksudkan penghibur di sini bukan hanya dan semata-mata membawa sukacita. Di situ arti yang sebenarnya adalah Roh Kudus berfungsi sebagai pensyafaat. Apa itu pensyafaat, saudara? Itu orang yang berdiri antara Tuhan dengan orang lain. Dan dia sedang menjadi perantara. Makanya kata penghibur di situ bukan hanya dimengerti semata-mata sebagai, Anda tahu menghibur ya, kalau misalnya kita nonton lelucon yang sendirian itu, standing comedy ya, kan hahaha hihihi, tapi selesai standing comedy kita selesai. Kalau lagi sedih nonton stand up comedy, kalau lagi sedih kita hibur. Tapi setelah acara stand up comedy selesai, masalahnya balik lagi. Tapi sifat hiburan yang dibawa oleh Roh Kudus tidak seperti itu. Tidak hanya datang dan pergi, tidak hanya sekejap. Selamanya. Kenapa demikian? Karena Roh Kudus mengambil posisi untuk menjadi pensyafaat yang berada di tengah-tengah antara kita dengan Tuhan. Nah, kalau Roh Kudus menjadi pensyafaat, apa yang Anda bawa di hadapan Tuhan, dia ikut bawa. Dan dia bertindak atas nama kita. Haleluya. Makanya pengertian yang lain dari kata penghibur adalah advokat. Apa itu advokat? Yaitu pembela. Biasanya dipakai istilah ini untuk membela perkara di pengadilan. Misalnya ada seorang yang terdakwa, dia tidak semata-mata langsung dijatuhi hukuman. Untuk azas keadilan dia harus didampingi oleh seorang pembela, berusaha mati-matian supaya dia tidak dihukum atau hukumannya semakin ringan. Itu gunanya pembela. Nah, pada dasarnya kita adalah manusia yang berdosa. Roh Kudus menjadi pembela buat kita di hadapan Tuhan. Kenapa kita bisa menerima kemurahan? Karena campur tangan Roh Kudus. Intervensi inilah
yang membuat kita melihat kemurahan Tuhan terjadi, walaupun di sisi yang lain kita sadar bahwa kita adalah manusia yang tidak layak dan adalah orang yang berdosa. Pemain musik maju ke depan. Maka mari kita bergaul dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah pribadi. Kalau kita tahu malam hari ini bahwa Roh Kudus sudah memateraikan hidup kita, maka berlakulah seperti orang yang sudah dimateraikan. Dan kita tahu fungsinya bukan hanya sekedar memateraikan. Dia menolong kita untuk berdoa terhadap keluhan-keluhan yang bahkan tidak kita ucapkan saat kita berdoa. Saking banyaknya atau bahkan kita tidak tahu harus ngomong apa di hadapan Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Membawa doa kita itu di hadapan Tuhan. Bukan hanya itu. Roh Kudus mengajar kita untuk memahami segala hal-hal yang tidak kita mengerti selama ini. Dia membuka pengertian-pengertian yang baru. Dan dia hadir sebagai pensyafaat. Dia hadir sebagai pengantara kita dengan Tuhan.